Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba sharing mengenai analisis kualitatif analgetik narkotik. Untuk memudahkan dalam menganalisis kualitatif, kita harus mengetahui pembagian dari narkotika itu sendiri. Narkotika dibagi berdasarkan kuatnya ia menimbulkan efek dan efek samping yang didapatkannya. Narkotika dibagi menjadi 3 golongan, yaitu narkotika golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Bisa kita lihat pada gambar bahwa semakin tinggi golongan narkotika, semakin besar efek yang didapatkannya. Karena efek yang didapatkannya ini semakin besar, otomatis efek sampingnya pun semakin dapat dikatakan berbahaya. Kita dapat lihat di sini narkotika golongan 1, di mana narkotika golongan 1 ini hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya adalah heroin, kokain, dan opium. Narkotika golongan 1 ini contohnya, misalkan kita akan melakukan suatu penelitian mengenai golongan narkotika golongan 1, dan ini bisa digunakan namun dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Jadi memang ada peraturan-peraturan khusus bagaimana caranya kita mendapatkan suatu standar. Dikatakan dengan standar yaitu suatu obat dengan golongan yang murni. Untuk mendapatkannya kita biasanya melalui prosedur yang sangat panjang. Sedangkan untuk narkotika golongan 2, ia digunakan untuk pengobatan, namun ia digunakan sebagai pilihan terakhir. Ia dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya adalah morfin, petidin, dan metadon. Mungkin kalau kita pernah mendengar di rumah sakit, memang ada beberapa pasien yang mendapat morfin atau petidin. Dan memang ini bisa digunakan untuk pengobatan, namun digunakan sebagai pilihan terakhir. Dan untuk biasanya yang umum digunakan untuk pengobatan, namun dia memang termasuk dalam obat keras, di mana narkotika golongan 3. Ia digunakan untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi, dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya adalah kodein. Jadi intinya semakin tinggi golongan narkotika, efek sampingnya akan semakin besar dan semakin besar indikasi kekuatannya. Dengan analisis kualitatif yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah narkotika golongan 1. Untuk narkotika golongan 1 adalah kokain, heroin, dan opium. Yang akan kita bahas awal yaitu kokain. Jika mendengar mengenai analisis kualitatif, dan biasanya memang di praktikum itu untuk beberapa bahan, yang harus kita lakukan adalah bukan melakukan analisis langsung identifikasi dengan regen. Baiknya kita melihat urutannya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah lihat dari pemberiannya. Kita bisa melihat dari tekstur, kemudian warna, bau, atau bahkan rasa. Tapi di dalam untuk golongan narkotik itu sendiri tidak diperbolehkan untuk mencium ataupun merasakan ya, karena memang efeknya yang berbahaya bagi tubuh. Nah, setelah dilakukan pemberian ataupun organoleptis, kemudian hal yang kedua yang dilakukan adalah lihat dari kelarutannya. Kemudian jika pemberian sudah dilakukan, kemudian kelarutan, baru kita lebih spesifikkan kepada identifikasi. Bisa kita lakukan dengan identifikasi warna ataupun identifikasi dengan menggunakan regen. Untuk kokain sendiri, dilihat dari Farmakope Indonesia edisi 3 halaman 171, ini bisa kita lihat di berbagai sumber ya. Jadi mengenai pemberian bisa kita lihat di Farmakope. Untuk pemberian kokain ini bisa kita baca bahwa ia memiliki bentuk hablur yang tidak berwarna atau serpuk hablur putih, tidak berbau, rasa pahit disertai rasa tebal, higroskopik, dan sangat beracun. Nah, di sini kita lihat bahwa pemberiannya itu adalah sangat beracun.
maka sangat dihindari untuk kita bisa merasakannya. Bagaimana caranya kita bisa mengidentifikasi dari pemberian? Kita lihat bisa dari dia berwarna putih dan higroskopis, yaitu jika di dalam suhu ruangan dia bisa berinteraksi dengan udara. Kemudian setelah dilakukan identifikasi dari organoleptis ataupun pemerian, selanjutnya adalah kelarutan. Kokain larut dalam lebih kurang 0,5 mili air, dalam lebih kurang 3 bagian etanol 95%, dan dalam lebih kurang 20 kloroform P. Ia praktis tidak larut dalam ether dan parafin cair, dan dalam minyak zaitun larut dalam gliserol. Kemudian jika sudah kita kerucutkan bagaimana pemberian kelarutan, baru selanjutnya adalah tahap identifikasi dengan melihat struktur, apakah reagen ataupun warna ataupun reaksinya itu berkaitan dengan struktur yang berada pada kokain. Ini adalah struktur kimia dari kokain. Kita bisa lihat dari gambar bahwa kokain ini mengandung suatu gugus alkaloid tropan tepatnya, di mana alkaloid tropan ini mengandung satu atom nitrogen dengan gugus metilnya. Dan alkaloid ini dapat mempengaruhi sistem saraf pusat, termasuk yang ada pada otak maupun susun tulang belakang. Memang untuk alkaloid ini ia banyak tersebar di alam. Nah, salah satu yang menjadi tumpuan ataupun patokan ketika melakukan analisis kuantitatif ataupun kualitatif adalah dengan melihat strukturnya. Untuk identifikasi kokain ini, yang pertama adalah larutkan 50 mg dalam 1,5 ml air. Mengapa dilarutkan air? Karena kita tadi lihat bahwa dalam kelarutan ia larut dalam air. Kemudian yang dilakukan selanjutnya adalah tambahkan 8,5 ml larutan tawas dan 5 ml larutan kalium permanganat. Kalium permanganat ini digunakan untuk mengoksidasi kokain sehingga dapat memurnikannya dan meningkatkan stabilitasnya. Kemudian aduk cepat selama beberapa menit dan akhirnya terbentuklah hablut pipi persegi 4 yang berwarna violet. Hablut pipi ini merupakan suatu kokain yang tadi ketika ia ditambahkan kalium permanganat, ia akan memurnikannya karena kalium permanganat ini berfungsi untuk mengoksidasi kokain. Golongan 1 yang akan dibahas selanjutnya adalah heroin. Heroin ini merupakan salah satu jenis dari opium. Berdasarkan struktur kimia, opium ini sebetulnya dibagi menjadi 3 golongan, yaitu alami, semisintesis, dan sintesis. Heroin ini termasuk dalam opium golongan semisintesis, di mana opium ini disintesis dari opium alami. Yang termasuk dalam opium sintesis, yang termasuk dalam opium semisintesis adalah heroin, hidromorfon, etomorfin, dan diprenorfin. Heroin ini merupakan sintesis dari morfin, dan kekuatannya ia bisa 2 kali lebih kuat daripada morfin, dan ia biasa digunakan pada orang dengan gangguan yang berhubungan dengan opioid. Heroin ini secara farmakologis mirip dengan morfin, menyebabkan analgesik dan mengantuk, atau heroin ini lebih sering kita dengar dengan nama putau. Heroin juga merupakan suatu alkaloid opium. Berdasarkan pemberiannya, kita bisa lihat bahwa heroin ini serbuk keputih-putihan, dan untuk kelarutannya dia 1 banding 5.000 air. Nah, kita bisa lihat dari golongan 1 dibandingkan dengan kokain, ternyata heroin lebih susah ataupun lebih sulit terlarut dalam air. Malahan dia lebih larut dalam etanol, yaitu 1 banding 210.
Kemudian dalam kloroform 1/1220, dan kemudian dalam gliserol 1/125 gliserol, dan dia praktis tidak larut dalam air. Poin ini adalah zat yang diperoleh hasil dari sintesis morfin, dan bisa lihat dari struktur kimia heroin bahwa di sini heroin ini merupakan derivatif 3,6 diasetil dari morfin, sehingga namanya disebut sebagai diasetil morfin. Untuk identifikasi heroin, kita bisa menggunakan reaksi Marquis. Jadi reaksi Marquis itu adalah suatu reaksi kombinasi antara formaldehid dengan asam sulfat pekat. Pada awalnya kita bisa melakukan identifikasi itu. Yang pertama, tambahkan 3 tetes larutan sampel atau 2 mg bahan padatan. Kita bisa lihat apakah nanti sampel yang kita dapatkan adalah dalam bentuk larutan ataupun dalam bentuk serbuk. Ingat, ketika kita mendapatkan sampel dalam bentuk serbuk, kita tidak perlu langsung kepada identifikasi warna ataupun nyala. Kita bisa melihat dari pemberian. Kecuali jika kita mendapatkan sampel dalam bentuk larutan, kita bisa langsung perlakuan kepada larutan itu sendiri dengan identifikasi menggunakan regen ataupun zat warna. Kembali kepada identifikasi heroin, yaitu ketika kita ditambahkan beberapa tetes larutan sampel atau 2 bahan padatan sampel, kemudian tambahkan 2 tetes larutan formaldehid. Tambahkan kembali 10 tetes asam sulfat pekat dan terbentuklah warna merah muda. Jadi memang reaksi Marquis ini memiliki reaksi yang spesifik terhadap beberapa jenis zat. Jadi memang dia menimbulkan suatu warna yang khas. Untuk heroin ini dia menimbulkan warna merah muda. Selanjutnya yang akan kita bahas untuk golongan 1 adalah opium. Untuk opium ini, berdasarkan pemberian, bisa kita lihat bahwa ia berbentuk massa yang padat, coklat, kemudian bau khas kuat, rasa yang khas, dan sangat pahit. Jadi, berdasarkan pemberian dari golongan 1, dimulai dari kokain, heroin, dan opium, dia memiliki pemberian yang sangat berbeda. Dimana yang tadi pada awalnya kita coba refresh, kokain ya memiliki hablur, ya. Hablur, kemudian heroin dia memiliki bentuk yang atau warna yang keputih-putihan, sedangkan untuk opium dia berwarna coklat. Kemudian kalau kelarutan, opium ini larut dalam air. Kita bisa lihat berikut ini adalah struktur kimia dari opium. Dan memang untuk obat golongan narkotika ini kebanyakan dia memiliki gugus alkaloid. Berikut ini adalah cara identifikasi opium. Yang pertama adalah kocok 200 mg yang telah diserbuk dengan campuran 5 ml kloroform dan beberapa tetes amonia encer selama 10 menit. Kemudian pindahkan ke dalam cawan kaca dan biarkan lapisan kloroform ini menguap di atas cawan kaca. Pada sisa campuran, tambahkan 1 tetes larutan formaldehid dan asam sulfat. Kita tahu bahwa campuran dari formaldehid dan asam sulfat ini disebut sebagai reaksi Marquis dan terjadi warna merah terang. Dan memang untuk reaksi ini ia memiliki ciri khas untuk berbagai gugus.
Selanjutnya yang akan kita bahas adalah papaverin. Papaverin ini dalam segi organoleptis dia hablur putih dan serbuk hablur putih. Kemudian kelarutannya ia sedikit larut dalam air dan sedikit larut dalam alkohol. Ini adalah struktur kimia dari papaverin. Kita bisa lihat bahwa papaverin juga mengandung struktur kimia dari alkaloid, sehingga untuk reaksinya ataupun analisis kualitatifnya tidak jauh berbeda dengan golongan satu lainnya. Dan di mana untuk reaksi Marquis misalnya, ia bisa digunakan namun dengan hasil yang berbeda. Berikut ini adalah cara identifikasinya, di mana sampel dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan pereaksi Marquis, yaitu formalin dan asam sulfat pekat dengan perbandingan 1:9. Kemudian akan timbul warna jingga merah. Jika di sini ada pertanyaan, bagaimana jika suatu sampel kita identifikasi dengan reaksi Marquis namun memiliki hasil yang hampir sama, yaitu jingga merah, karena kita lihat bahwa beberapa tadi untuk golongan 1 dia menghasilkan warna kemerah-merahan untuk beberapa zatnya. Jika kita melakukan reaksi menggunakan Marquis dan warnanya itu hampir sama antara satu zat dengan zat lainnya, kita bisa kembali melihat pada organoleptis atau pemberiannya, karena berdasarkan pemberian antar golongan 1, zat-zatnya itu memiliki pemberian yang berbeda, dan itu bisa dilihat oleh kasat mata. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah golongan 2. Beberapa zat yang akan kita bahas di golongan 2 itu salah satunya adalah metadon. Metadon ini merupakan suatu narkotik ataupun opiat sintesis yang kuat seperti halnya morfin ataupun heroin. Namun, ia tidak menimbulkan efek sedatif yang kuat karena memang tingkatannya juga untuk heroin ataupun morfin dia berada pada golongan 1, sedangkan metadon berada pada golongan 2. Metadon ini memiliki pemberian dengan hablur yang tidak berwarna atau serbuk hablur berwarna putih, dan ia tidak memiliki bau. Untuk larutannya, ia larut dalam air dan mudah larut dalam etanol 95%. Dalam kloroform juga ia mudah larut dan praktis tidak larut dalam eter serta gliserol. Berikut ini adalah struktur kimia dari metadon. Kita bisa lihat dari struktur kimia, sebetulnya metadon ini dia bersifat optis aktif dan biasa dalam gram HCl. Meski ia tidak mempunyai cincin piperidin seperti pada morfin ataupun meperidin, tetapi ia yang turunan metadon ini dapat membentuk cincin bila dalam larutan atau cairan tubuh, disebabkan adanya daya tarik dari dipol-dipol antara basa N dengan gugus karboksil. Jadi pembentukan cincin akibat daya tarik yang menarik dipol-dipol metadon ini terdapat pada R1 dan R2. Untuk identifikasi metadon ini, yang pertama adalah larutkan lebih kurang 10 mg dalam 2 ml air, kemudian tambahkan 2 ml rautan jingga metil, dan terbentuklah endapan putih. Endapan putih tersebut terbentuk karena adanya gugus pada R1 dan R2 yang berikatan dengan larutan jingga metil. Golongan 2 selanjutnya yang akan dibahas adalah peptidin. Peptidin ini dikenal juga sebagai meperidin, dan memang ini termasuk dalam golongan 2 yang banyak digunakan di berbagai rumah sakit. Ia memiliki pemberian serbuk hablur tidak berwarna atau putih, memiliki rasa yang tidak berasa atau hampir tidak berasa. Kemudian kelarutannya ia mudah larut dalam air dalam 20 bagian etanol 95% dan larut dalam kloroform.
Berikut ini adalah struktur kimia dari petidin. Kita bisa lihat bahwa dari strukturnya, meski strukturnya ini tidak berhubungan dengan struktur morfin, tetap masih menunjukkan kemiripan karena ia memiliki pusat atom C kuartener. Kemudian terdapat pula lantai etilen serta gugus N tersier dan cincin aromatik juga sehingga dapat berinteraksi dengan reseptor analgetik. Untuk identifikasinya, yaitu larutkan 5 mg dalam 0, ml air. Kemudian tambahkan 2 tetes larutan formaldehid dan 2 ml asam sulfat. Ini merupakan suatu reaksi Marquez. Warna yang terjadi adalah warna merah jingga. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah morfin. Morfin ini merupakan suatu alkaloid analgesik yang sangat kuat dan merupakan agen aktif utama yang ditemukan pada opium. Untuk pemberiannya, morfin ini memiliki hablur yang mengkilap, kemudian ia berbentuk kubus dan tidak berwarna, atau serbuk hablur putih atau hampir putih. Untuk larutan, ia larut dalam 24 bagian air dan dalam 10 bagian etanol mendidih. Praktis tidak larut dalam kloroform dan ether, serta larut dalam 100 bagian etanol pada suhu 15 derajat Celcius. Larut dalam 50 bagian etanol pada 10 derajat Celcius. Berikut ini adalah struktur kimia dari morfin. Kita bisa lihat pada gambar bahwa morfin ini memiliki cincin aromatik dan cincin piperidin. Untuk gugus-gugus perifernya diantaranya adalah gugus nitrogen tersier, kemudian adanya ikatan lisiklik yang tidak jenuh, kemudian terdapat gugus hidroksil alkohol, dan terdapat pula jembatan ether dan gugus hidroksifenol. Selanjutnya adalah identifikasi dari morfin, yaitu pada 1 mg serbuk dalam cairan porselen, kemudian tambahkan reaksi Marquis. Terjadi warna ungu yang berubah menjadi warna lembayu. TV lain yang digunakan untuk identifikasi morfin adalah larutkan 5 mg zat dalam 5 ml air, kemudian tambahkan 1 ml hidrogen peroksida, dan tambahkan 1 ml larutan amonium hidroksida, tambahkan 0,05 ml larutan tembaga sulfat, dan terjadi perubahan merah warnanya. Selanjutnya yang akan dibahas adalah amfetamin. Amfetamin ini merupakan serbuk hablur putih, tidak berbau, agak pahit, dan disertai rasa yang tebal. Untuk larutannya, ia larut dalam air 50-100 mg per mililiter dalam suhu 16 derajat Celcius. Ini struktur kimia dari amfetamin, di mana dia memiliki gugus siklik bersama dengan metilnya. Untuk identifikasinya, yang pertama adalah larutkan 2 mg dalam 4 ml air. Kemudian tambahkan 1 ml asam klorida 1 normal, kemudian 2 ml nitranilina diazotasi, 4 ml natrium hidroksida, dan 2 ml butanol, di mana asam klorida ini berfungsi sebagai pereduksi. Ketika kita kocok dan biarkan memisah, amfetamin ini akan terbawa oleh lapisan butanol dan terjadi perubahan warna menjadi warna merah pada lapisan butanol. Selanjutnya adalah epinefrin. Epinefrin ini dikenal juga sebagai adrenalin, di mana menurut farmakologi, adrenalin ini dapat menggerakkan sistem pertahanan tubuh, kemudian dapat juga mendorong pelepasan glukosa ke dalam darah dari penyimpanan di hati dan otot. Dan dalam beberapa jaringan, epinefrin juga berperan sebagai neurotransmitter. Ia dapat menyampaikan sinyal antara sel saraf yang berdekatan. Untuk pemberiannya, ia berupa
sepuh-hablur, putih atau putih keabu-abuan, atau abu-abu coklat muda dan akan perlahan menjadi gelap pada paparan cahaya dan udara. Lalu untuk larutan, dia larut dalam air serta bersifat asam terhadap lakmus. pH lebih kurang 3,5. Berdasarkan strukturnya, dia memiliki struktur yang hampir sama dengan amfetamin. Hanya saja yang membedakan adalah gugus yang terikat kepada siklik. Untuk identifikasi yang pertama adalah pada 5 ml dapar ftalat pH 4, tambahkan 0,5 ml sampel dan 1 ml larutan iodium. Kemudian biarkan selama 5 menit dan tambahkan 2 ml larutan natrium tiosulfat 1:40 dan terjadi warna merah tua. Dan memang pada awalnya sebaiknya untuk identifikasi epinefrin ini kita bisa menggunakan kertas lakmus terlebih dahulu, kemudian lihat dari pemeriman, kelarutan, dan akhirnya identifikasi. Selanjutnya adalah golongan 3. Golongan 3 ini memang banyak digunakan untuk pengobatan. Digunakan secara pengobatan adalah kodein. Meskipun memang banyak digunakan untuk pengobatan, namun penggunaannya harus dengan resep dokter. Kemudian kodein, dia serbuk hablur putih atau hablur jarum yang tidak berwarna. Kelarutannya larut dalam 20 bagian air dan dalam lebih kurang 90 bagian etanol 90%. Adalah struktur kimia dari kodein. Ia memiliki struktur siklik ya, sama halnya dengan obat-obatan yang sebelumnya kita bahas. Untuk identifikasi, yang pertama, larutkan lebih kurang 10 mg dalam 2 ml asam sulfat larut dalam 20 bagian air. Kemudian tambahkan 2 tetes larutan besi 3 klorida, kemudian hangatkan dan terjadi perubahan menjadi biru tua. Tambahkan 1 tetes asam nitrat dan warna akan berubah menjadi merah. Ini merupakan suatu identifikasi di mana memang terjadi perubahan warna dari gugus dan teigen yang kita gunakan. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai analisis kualitatif analgetik narkotik. Ada beberapa tugas yang harus dikerjakan setelah pertemuan ini. Terima kasih, mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas untuk pertemuan kali ini adalah mencari mekanisme reaksi bagi golongan 1, 2, dan 3 dengan reaksi yang tadi sudah dijelaskan. Masing-masing golongan cukup 1 contoh zat. Dikumpulkan dalam bentuk Word dan